Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayul hadirin, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Al-hadits sadaqah Rasul al-ma'na wallahu a'lam. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nampaknya dunia ini sedang diserang oleh pandemi yang namanya pandemi COVID-19, tapi kita masih diberikan kekuatan, dan yang terpenting kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di sini kita akan membahas tentang ilmu, ya. Nah, kenapa sih kita itu harus mencari ilmu? Kita harus menuntut ilmu. Apa sih pentingnya ilmu? Gini ya, secara logikanya, jika kita tidak punya ilmu, sebagaimana hadis Nabi menjelaskan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tentulah ilmu dari sejak kita dari buayan atau dilahirkan oleh seorang ibu sampai nanti kita ke alam kubur atau mati secara kasarnya. Nah, coba kita bandingkan antara kita yang lahir belajar menuntut ilmu, mencari, dengan seorang manusia yang secara bukan dunia nyata, mungkin ini hanya dongeng, yang bernama Tarzan. Pada tahu kan, kita lahir, kita diajak ngobrol sama orang tua, kita melihat manusia-manusia yang lain, misalkan di rumah seperti ibu mencontohkan memakai baju seperti apa, berbicara seperti apa. Tapi kita lihat Tarzan, dia tidak ada yang mengajarkan, dia hanya diurus oleh binatang. Ini contohnya, misalkan dia tidak bisa bicara, dia tidak memakai baju menutup aurat seperti kita. Nah, kenapa kita harus memakai baju? Lah, kita punya ilmu bahwa setiap manusia harus menutup auratnya pada diri sendiri. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, yang sudah ada batasannya masing-masing. Contohnya, kita laki-laki harus berpakaian menutup badan kita antara pusar sampai lutut. Dan begitu pun juga dengan perempuan, harus menutup auratnya sekujur badannya kecuali telapak tangan dan wajah. Itu ilmu yang kita dapatkan, maka kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Beda dengan Tarzan, si Tarzan tadi, dia tidak pakai baju, dia hanya menutup bagian yang sensitif saja, misalkan seperti itu. Itu bedanya. Nah, kita bagaimana cara kita menutup aurat, bagaimana cara kita memakai baju, bagaimana cara kita berbicara, itu semuanya diatur, ada ilmunya. Maka kita diwajibkan untuk mencari ilmu.
sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kita sebagai muslim wajib untuk menuntut ilmu, ya. Nah, setelah diwajibkan, ya kita harus menuntut ilmu. Buktinya sekarang kita pergi sekolah pagi, pulang sore, tetap menuntut ilmu walau keadaan seperti ini. Adanya pelajaran BDR, belajar di rumah, online, Zoom. Itu upaya kita untuk menggugurkan kewajiban kita mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana di mana janjinya? Dalam Al-Qur'an yang tadi dibacakan di mukadimah tadi. Ada yang merhatikan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu janji Allah. Maka jangan sia-siakan. Nah, tanya, siapa yang ingin bahagia hidup di dunia? Siapa yang ingin bahagia hidup di dunia? Semuanya ingin hidup bahagia di dunia. Ya, satu kuncinya apa? Dengan ilmunya. Yang kedua, ada pertanyaan. Setelah kita hidup di dunia, kita pasti meninggal. Dan kita akan menuju masuk kehidupan baru, yaitu di akhirat. Ditanya lagi, siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat? Semuanya ingin bahagia hidup di akhirat. Satu juga kuncinya apa? Dengan ilmunya. 3. Kita itu hidup di dunia. Lalu kita meninggal. Kita masuk ke kehidupan baru, yaitu akhirat. Ada pertanyaan baru. Siapa sih yang ingin hidup bahagia di dunia? Dan setelah dia meninggal, masuk ke alam kubur, masuk ke alam akhirat, dia juga ingin bahagia. Karena kita tahu banyak ustadz bilang misalkan kalau kita berbuat dosa itu akan mendapatkan sisaan dari Allah, sisaan di alam kubur, di akhirat, yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan kebaikan-kebaikan, yang mengerjakan apa yang Allah larang, kita akan mendapat siksaan di akhirat. Nah, pertanyaannya, siapa yang ingin hidup bahagia di dunia dan dia ingin hidup bahagia di akhirat? Tentu semua umat Islam akan menjawab, saya ingin hidup bahagia di dunia dan ingin hidup bahagia di akhirat. Lalu apa kuncinya? Terutama satu yang tadi, dengan ilmunya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang saya tadi sebutkan di mukadimah awal. Apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia, maka harus dengan ilmunya. Man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmunya pula. Dan barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, maka harus juga dengan ilmunya. Lah kok, kan saya tiap hari ke sekolah berangkat, misalkan saya ke sekolah berangkat belajar tentang IPS, tentang matematika, tentang IPA, tentang informatika, tentang yang saya ajar, misalkan Bapak juga ngajar prakarya, ngajar informatika, apa faedahnya untuk kita ke akhirat? Gak ada kan? Kamu belajar komputer, kamu belajar prakarya, ya enggak bakalan ditanya di akhirat. Lalu man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia, maka harus dengan ilmunya. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi dosen. Ya harus dengan ilmunya, ilmu dunia. Gak ada misalkan saya ingin jadi dokter, tapi setelah lulus SD saya gak mau sekolah, saya mau udah gak ngapa-ngapain, gak belajar, gak menuntut ilmu kedokterannya itu, gak mungkin, mustahil jadi dokter. Itu ya. Kalau misalkan yang jadi dokter ya dicari. Terus SD masuk SMP ke SMA jurusan IPA, terus kuliah kedokteran, lulus jadi dokter. Seperti itu ya. Nah itu dia akan sukses untuk dunia insya Allah. Tapi
Man aradal akhirata, dan siapa juga yang ingin bahagia di akhirat, maka harus juga dengan ilmunya. Kita harus menjadi dokter yang baik, kita harus menjadi dokter yang taat kepada Allah, yang rajin ibadah, mencari ilmu dunia, mencari ilmu akhirat, belajar kuliah dokter sambil ngaji, sambil rajin sholat, mencari ilmu tentang agama. Itu yang dimaksudnya. Belajar nanti ketika kita sudah menjadi dokter, kita juga menjadi seorang yang soleh dan solehah insya Allah. Dan ketika kita meninggal, kita banyak amal, kita banyak pahala, dan kita akan bahagia hidup di akhirat. Betul kan? Seperti itu. Nah, itu ya kesimpulannya. Kita harus tetap semangat, sungguh-sungguh belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Belajar menuntut ilmu di sekolah, belajar menuntut ilmu untuk agama, dan akhirnya finally kita menjadi apa yang kita cita-citakan di dunia, dan kita ketika meninggal nanti akan masuk surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Tapi tadi syaratnya belajar dengan sungguh-sungguh, cari ilmunya apa yang kita inginkan untuk menunjang kita kebahagiaan di dunia, untuk menunjang kita ke hidup bahagia di akhirat. Nah, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Amin. Oke, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.